Dan peluang Indonesia untuk berlaga pada ajang Piala Dunia tahun 2026 terbuka setelah timnas Garuda berhasil merebut poin penuh dengan mengalahkan Bahrain 1-0. Untuk membahasnya kita langsung bergabung bersama pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo. Bung Kesit, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mas Iqbal. Semoga sehat selalu. Bung Kesit juga tadi malam nonton langsung di GBK, membuat yang pertama menurut Anda yang paling membuat timnas akhirnya berhasil menekuk Bahrain ini apa tadi malam, Bung Kesit? Ya, pertama tentu selamat ya untuk tim nasional Indonesia menang dan meraih 3 poin. Jadi kalau kita lihat penampilan tim nasional semalam dibandingkan pada saat Indonesia dari Australia ya. Para pemain semalam memang tampil lebih pede, kemudian juga mereka lebih sabar dalam bermain. Walaupun memang bermain dengan langsung melakukan tekanan, tapi mereka tidak secara frontal ya, tidak seperti ketika saat menghadapi Australia. Kemudian juga ada perubahan dari skema pertandingan atau skema permainan yang ditampilkan oleh Patrick Kluivert. Kita melihat bagaimana 3 pemain belakang kita, Jay Itzes, kemudian juga Rizky Ridho dan Justin Hubner yang selama ini memang selalu menjadi andalan di lini pertahanan dan tampil solid dalam beberapa pertandingan ya sebelumnya. Ternyata memang mereka lah yang membuat perbedaan di lini pertahanan, jauh lebih solid ya, jauh lebih kompak dibandingkan sebelumnya. Dan satu lagi tentu saja kita boleh gembira karena barisan depan kita sekarang sudah punya Ole Romeni ya. 2 gol dalam 2 pertandingan, saya pikir ini sebuah hasil yang sangat menggembirakan bagi Ole Romeni. Oke, dan juga betul tadi Bung Kesit ada pujian juga dari Coach Kluivert ya. Rizky Ridho ini bermain sangat istimewa, berhasil menyelamatkan satu bola yang hampir saja tipis masuk ke gawang. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Bung Kesit, apa saja yang menyebabkan timnas Garuda ini berhasil mengalahkan Bahrain tadi malam. Sesaat lagi tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, masih bersama dengan Bung Kesit membahas laga tadi malam Indonesia mengalahkan Bahrain 1-0. Bung Kesit, kalau kita lihat ini kan pembuktian dari Patrick Kluivert ya. Sebelumnya sempat dicerca bahkan sampai ada hashtag Kluivert out. Tapi akhirnya kali ini berhasil mempersembahkan kemenangan di laga keduanya bersama timnas. Bahkan kalau dibandingkan pada saat Coach Sintayong saat itu butuh 4 laga untuk akhirnya mempersembahkan timnas menang begitu. Nah, kalau kemenangan tadi malam, apakah ini memang soal strategi atau soal bermain di kandang sendiri, Bung Kesit? Iya, saya pikir dua-duanya ya, Mas Iqbal, strategi juga, kemudian juga main di kandang sendiri pastinya akan jauh lebih termotivasi lah ya, karena dukungan penuh dari para supporter. Tapi yang paling penting memang adalah perubahan dari skema bermain yang diterapkan oleh Kluivert ya, dengan 3 back lagi yang biasanya memang selalu menjadi andalan Indonesia ketika masih ditangani ST ya. Walaupun hanya ada perubahan di sektor sayap kiri ya di Australia, pada saat menghadapi Australia Dean James main, kali ini tidak diturunkan karena posisi tersebut lebih banyak atau ditempatkan Ragnar Oramun. Marcelino masih, kemudian Kelvin Verdong lebih didorong ke depan ya di sayap, dan juga Kevin Dix gitu, sehingga 3 back sejajar yang dimiliki oleh Indonesia ini fokusnya memang lebih banyak di lini pertahanan. Berbeda ketika Mesliges tampil di Australia ya, dia lebih banyak naik sehingga hanya meninggalkan Jay Itzes di belakang, dan ini memang akan sangat rawan. Saya pikir itu yang membuat perbedaan dari pertandingan menghadapi Australia dan juga Bahrain. Para pemain yang pastinya semakin termotivasi ya ketika dituntut untuk bisa menang, kemudian juga dukungan dari para penonton yang begitu dahsyat menurut saya. Ini juga menjadi salah satu faktor Indonesia bisa meraih kemenangan dari Bahrain. Masuk Presiden datang langsung ya menonton di sana saat itu, tentu menjadi suntikan semangat tersendiri. Soal Miss Hilgers itu juga kalau misalnya tidak cedera, gimana? Beban tersendiri ya ketika tampil di kanan sih, apalagi Indonesia habis kalah ya. Tapi akhirnya bisa lepas semuanya begitu. Akhirnya bisa lepas, betul. Yang menarik tadi sebenarnya Jay Itzes menyatakan bahwa Rizky Ridho bisa dibilang lebih baik dibandingkan Miss Hilgers. Padahal Miss Hilgers kalau tidak cedera jangan-jangan tidak diganti dengan Rizky Ridho begitu ya. Mas, sekarang kan kalau kita lihat dari perolehan poin di kualifikasi Piala Dunia ini, apa yang harus disiapkan oleh timnas karena masih berada di peringkat 4 ya, di bawah Jepang, Australia dan juga Arab Saudi. Jadi apa modal yang harus disiapkan, Bung Kesit?
Ya, tentu saja menghadapi China nanti di bulan Juni, pilihannya tetap satu, meraih kemenangan. Kalau Indonesia bisa meraih kemenangan dari Jepang, maka eh, sudah bisa dikatakan Indonesia bakal lolos untuk maju ke putaran keempat ya. Saat ini yang realistis adalah lolos ke putaran keempat, kemudian bertanding lagi nanti di round keempat, dan kemenangan memang menjadi hati lagi untuk Indonesia pada saat menghadapi China. Lawan Jepang, ya mudah-mudahan saja Indonesia bisa meraup poin ya dari laga tandangnya. Tapi yang jelas dan yang paling penting adalah menuntaskan pertandingan melawan China. Karena dengan tambahan 3 poin, Indonesia mendapatkan 12 poin dan menurut saya ini sudah aman ya untuk bisa melaju ke putaran keempat. Kalau untuk posisi ketiga saya pikir ini bisa terjadi perebutan antara Australia dengan Saudi Arabia. Australia saat ini lebih berpeluang untuk bisa lolos langsung dari putaran ketiga, masih fight juga dengan Arab Saudi. Nah, untungnya Arab Saudi dengan Australia akan baku hantam, kemudian dengan Bahrain juga mereka akan bertemu ya. Demikian juga dengan China yang akan jumpa dengan Bahrain. Oke, kalau kita melihat pemain per pemain, apa yang harus dipertahankan dan dijaga oleh Coach Clifford, Bung Kesit, supaya tetap menjaga performa? Karena kan kadang jangan sampai kita tidak ingin kemenangan biasanya membuat terlena. Tapi apa yang harus dijaga dan dipertahankan oleh Coach Clifford terhadap pemain per pemain ini? Iya, saya pikir soliditas ya, kekompakan ini harus terus dijaga, kerjasama antar lininya juga harus lebih ditingkatkan. Sama satu lagi saya melihat beberapa pemain fisiknya memang masih belum bagus ya untuk bisa tampil 90 menit. Di pertandingan malam misalnya, Tom Hay memang karena usianya sudah di 30 ya, dia memang tidak bisa untuk tampil penuh 90 menit gitu. Kevin Dix juga masih perlu untuk memperbaiki staminanya, demikian juga dengan Ragnar Oratmangun, dia mungkin karena sudah lama tidak tampil dan juga belum mendapatkan menit yang banyak di klubnya. Saya pikir ini harus jadi perhatian juga bagi Clifford untuk bagaimana kemudian bisa meningkatkan fisik para pemain untuk nanti laga berikutnya melawan China. Kalau dari strategi saya pikir apa yang ditekan semalam sudah oke ya, tinggal mempertajam di barisan depan lagi, kemudian juga dengan ya meningkatkan chemistry lah dari para pemain karena hadirnya pemain baru ya seperti Pelupesi, ya kemudian ada Dean James juga di sana. Saya pikir ini juga menjadi satu hal yang sangat penting untuk terus ditingkatkan. Chemistry ini juga menjadi pertanyaan pada saat melawan Australia ya, karena pada saat itu selain pemain baru juga persiapannya sangat mepet. Bagaimana dengan chemistry antara coach dengan para pemain sendiri, Bung Kesit? Apa yang harus dibangun supaya chemistry ini terbangun dan bisa berkontribusi untuk meningkatkan performa dari timnas? Iya, memang yang paling aman itu kalau mereka sering jumpa ya, di luar lapangan maupun di dalam lapangan. Tapi dalam situasi di mana mereka bertebaran di klub-klub di Eropa, pemain Indonesia yang paling penting adalah menurut saya bagaimana kemudian mereka tetap menjalin komunikasi ya, baik dengan pelatih dengan sesama pemain sehingga rasa satunya itu akan semakin tinggi begitu. Clifford saya pikir dengan kemenangan kemarin akan membuat dirinya lebih percaya diri juga ya, para pemain tentunya juga rasa percaya dirinya lebih meningkat lagi karena peluang kembali terpelihara, kembali terbuka. Saya pikir komunikasi sejauh ini sih ya menurut saya tidak menjadi persoalan. Tinggal bagaimana mereka meningkatkan komunikasi itu ya, entah by phone atau by WhatsApp, whatever lah, yang penting mereka bisa dapat selalu berkomunikasi dan saling berdiskusi untuk bisa menjaga persatuan begitulah dan kekompakan di tim. Oke, baik. Kita nantikan ya, Bung Kesit. Ini tentu semakin seru jalan untuk merebut tiket Piala Dunia 2026. Tapi tentu saja kita berharap performa ini bisa dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan. Terima kasih Bung Kesit sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.